Obat lambung, lanta, antasida, promah, itu yang bisa dibeli bebas. Sakit hati karena diputus, apa obatnya? Cari yang lain. Jangan bucin. Bener gak, Piu? Nah, kalau mau positif corona, mau isolated tanpa ke rumah sakit, obatnya apa? Oh, mau positif. Oh, ini yang pasien positif dengan gejala ringan ya? Ya, sebenarnya bisa. Biasanya pertanyaan mau isolated tanpa ke rumah sakit. Oh, maksudnya diisolasi di rumah sendiri. Sebenarnya itu nanti ada ininya ya, protap. Maksudnya kayak pasti aturannya sendiri. Jadi orang yang sudah positif itu kan harus dilihat gejalanya gejala ringan, sedang berat. Kalau gejala ringan sebenarnya bisa diisolasi di rumah. Nah, di rumah diapain? Otomatis di rumah ya banyak istirahat, diberikan obat-obat untuk mengurangi gejala ya. Misal kalau demam dikasih obat demam, batuk kasih obat batuk, disarankan makan makanan bergizi, sambil nanti di follow up setiap hari, baik petugasnya yang datang atau via telepon ya dihubungi gitu. Nanti selama masa karantina di rumah kalau ada perburukan baru nanti rumah sakit akan ada tindakan berikutnya. Saya pernah sakit kelenjar getah bening di kepala belakang dan sembuh, kemudian sakit lagi, mungkin kambuh lagi. Gampang kan? Radang, panas, pilek, batuk tidak ada. Ya radang bisa macam-macam. Salah makan, polusi udara, amandel, asam lambung yang naik ke kerongkongan bisa bikin radang ya. Boy, mungkin Boy ada stres nggak? Sering cemas nggak orangnya, Boy? Malam dokter yang baik. Piu? Ya mungkin, kelenjar getah bening kan ada benjolan yang terasa sakit ya. Cara menghilangkan cemas. Intinya berpikir positif ya. Kalau memang nggak bisa ya diobati, diterapi dengan obat anti cemas. Ini bagiannya psikiater nih, obat spesialis kejiwaan. Gak ada pikiran. Bisa gini. Pertama, Boy, asam lambung ini bisa karena infeksi juga ya. Infeksi pada lambung itu bisa. Faktor stres psikologis bisa. Pola makan yang tidak baik bisa. Kanker lambung bisa. Itu macam-macam. Kemudian efek obat-obatan bisa, macam-macam pokoknya penyebabnya. Kalau lebih baik kan dicari penyebabnya. Biasanya kalau kondisi asam lambung nggak mari-mari, nggak sembuh-sembuh, disarankan pemeriksaan lanjutan ya, kayak endoskopi kayak gitu. Ada apa di lambungnya gitu. Sudah ada kabar belum China mulai produksi? Sudah ada sih kayaknya ya. Cuman gini loh, obat itu nggak gampang untuk bisa diedarkan, harus dilakukan pengujian dulu. Iya, cemas berlebihan, benar. Piu? Enggak, saya nggak pilek. Waalaikumsalam. Nok mau tanya, kalau batuk-batuk belum berarti dia terkena virus corona? Belum tentu. Kemarin saya juga cemas berlebihan setelah saya mendekati diri ke Tuhan jadi agak hilang. Ya itu mungkin sarannya bisa dilakukan yang lainnya ya. Atau mungkin cerita ke orang terdekat, keluarga, boleh. Lemas, kaki dingin, itu bisa karena anemia, kurang darah, tensi yang rendah turun, atau gula darah yang turun bisa ya. Kurang istirahat, kurang tidur bisa juga. Pagi dok, malam wih. Lambungnya lecet.
Tentunya penderita asam lambung kalau yang sifatnya kronis memang lama ya, Mas Boy. Artinya ya harus minum obat rutin sambil dirubah pola makannya. Ini lecet sebenarnya bisa karena iritasi lambung akibat produksi asam lambung berlebihan. Bisa ya, kalau asam lambung naik bisa ngaruh ke penciuman, bisa, tenggorokan bisa. Ya, bisa dibilang bahaya, ya bahaya sih. Hey, Kingdom Empire. Naikin CM. Mana CM? Bang, keluar bang. Typing bang. Oh ini ya. Oh ini. Halo bang. Halo dok. Iya bang. Apa dok? Gimana jadi nih? Masih sakit? Puji Tuhan negatif. Oh sudah dites toh? Sudah dites ya? Kalau batuk-batuk itu masih ada, cuman udah hasil sementara masih negatif. Kapan disuruh tes lagi? Ada disuruh tes lagi? Dilihat sampai antara 4 hari sampai seminggu. Seminggu ya. Biasanya dites 2 kali sih itu. 4 hari sampai seminggu. Soalnya batuknya masih ada. Apa namanya? Suhu tuh masih naik turun nih. Oh, ada panas ya? Suhunya masih naik turun. Ya moga-moga nanti tes berikutnya belum nggak di atas kelihatan 37, 38 belum. Oh, meriang aja. Terus di rumah disuruh ngapain? Isolasi aja mas? Disuruh di rumah aja nih berarti? Iya disuruh, ya sudah di kamarnya dulu, di kamar. Ya ini banyak yang salah persepsi ya tentang isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu yang benar itu satu orang yang berisiko itu disimpan di kamar gitu, bukan di rumah. Kalau di rumah kan otomatis kontak sama keluarga kan. Isolasi mandiri itu yang berisiko benar-benar harus di kamar. Jadi kayak makan atau apa ya nanti dianterin sama orang di rumah gitu. Yang benar tuh gitu, bukan ya pokoknya di rumah tapi gembul sama keluarga yang lain. Nah, keluarga yang lain kan berisiko jadinya kan. Tuh yang benar sebenarnya isolasi di rumah tuh yang gitu. Dikasih tahu emang begitu dok. Jadi maksudnya dalam kamar nanti mulai hari ini makanan diantar, pakaian diantar, kalau ganti spray alat tidur taruh di keranjang, taruh di luar kamar. Iya benar. Jadi memang nggak boleh nggak boleh gabung sama orang rumah lain. Ya benar itu. Udah di kamar aja udah. Ini teman kita kadang-kadang masih salah persepsi. Sampai seminggu. Yang tadi Mas Teng. Kemarin ini saya flu dok, tapi karena malas ke klinik, saya beli obat prokol aja. Alhamdulillah tidak sehat ya. Berarti ini mantap, biasa ya, flu biasa ya. Mantap. Lagi bahas Pomorona atau kangen dong? Apa aja boleh Nani? Bahas apa aja boleh. Obat kulit gatel. Minum ini aja. Mas Adi dari semalam gimana? Benjolan katanya. Nah ya itu kemarin benjolannya nyeri nggak sih? Mas Adi dari malam katanya benjol mulu dok. Makasih Ronald. Benjol. Apakah kau malah sesak tapi nggak demam termasuk ciri COVID? Intinya kalau sesak nggak usah mikir COVID atau enggak, ini ke rumah sakit aja kalau udah sesak ya, nggak bingung.
ini sesek covid bukan, ini sesek covid bukan. Terus pokoknya lah sesek ke rumah sakit aja, nanti dicek, itu urusannya dokter nanti. Semangat dokter Indonesia, makasih kok Ronald. Kan tadi obat gatal cetirizine itu obat minumnya. Kalau olesnya sebenarnya banyak ya, salep-salep, cuman harus resep. Kalau yang nggak resep mungkin kayak Aladin, kalamin itu bisa dipakai. Takut dok kena corona lah. Terus kalau sesek gimana? Kalau kondisi emergensi wajib ke rumah sakit. Gitu aja. Jadi nggak usah mikir aduh di corona lah. Terus kalau emergensi gimana? Alat tes covid udah ada jual Indo belum sih? Tidak diperjualbelikan kayaknya Mas ya. Kalau beli pun kayaknya impor deh itu. Karena di Indo pun masih kurang, alatnya itu masih terbatas. Ada kok yang jual di Tokopedia di mana itu, tapi PO dari luar negeri ya. Ya itu dok Mas Adi dulu kan. Mana Mas Adi? Mana Mas Adi? Naik Mas Adi. Ya makasih kok Corona. Mas Adi, naik Mas. Gimana Mas? Jadi gimana dok? Iya. Ini ada benjolan di bawah leher ini loh. Sini ya. Sini. Iya di bawah kuping ya. Iya. Nah ini sakit tak benjolannya? Nah itu pertama di situ, terus kalau dipegang tuh kayak lino-lino gitu loh. Oh ya, itu ada dua ya kemungkinan Mas ya. Bisa gendongan pembesaran kelenjar air liur ya, kayak orang gendongan tuh, atau kelenjar getah bening gitu. Kelenjar getah bening ini bisa membesar kalau kita lagi sakit Mas. Saya kayak radang, batuk, demam, itu dia ngobatin. Minum antibiotik sih Mas, tapi kan antibiotik kayak gak bisa beli sendiri, harus resep. Oh, antibiotik itu harus resep dari dokter, ya. Berarti lebih baik diperiksa dulu dokter. Yang benar gitu. Masalahnya kan gara-gara ada virus ini itu kita keluar rumah jadi takut ya. Iya sih, memang kalau nggak gawat sebenarnya nggak perlu keluar rumah sih. Kelenjar getah bening bahaya nggak? Ada bahaya, ada yang enggak ya. Yang bahaya itu kalau Olga kan. Itu kan karena kanker. Itu kan karena kanker. Terus timbul lagi dok di belakang leher sama di atas kuping tuh gitu loh. Banyak ya berarti ya. Benjol. Iya. Ya mending dicek aja Mas. Oh dicek dulu ya. Soalnya kalau lebih dari satu lokasi ya mungkin infeksi bisa Mas ya. Infeksi. Apa gara-gara disemprotin sama itu terus apa namanya cairan disinfektan? Apa sih? Ya iya itu. Masalahnya setiap hari itu hampir saya disemprot hampir 4-5 kali sehari disemprot. Kena wajah, kena area wajah. Karena wajah kan pakai helm ya, mungkin kena leher karena saya nggak pakai glove atau pelindung leher. Sebenarnya kalau kena kulit memang ada beberapa orang iritasi Mas. Iritasi itu kayak merah, gatal, perih gitu loh. Tapi nggak sampai bikin pembesaran kelenjar getah bening, sebenarnya enggak. Paling kayak orang kayak melepuh gitu. Oh siap. Oke dok, terima kasih ya dok atas sarannya. Besok saya periksa. Boleh, sama-sama. Terima kasih dok. I love you full. Bentar. Piu. Bentar. Saya ke kamar mandi bentar ya. Bocil. Naik bocil. Bentar, aku tak ke kamar.